ancaman terhadap Tempo tahun lalu ketika mengungkapkan tentang pembahasan undang-undang yang tadi saya bilang tadi. Terus ancaman kepada banyak influencer, pengiriman kepala babi, kepala tikus, kepala ayam, SMI di Jogja dikirimin ular. Karena mereka juga mengkritisi banyak hal gitu. Saya curiga jangan-jangan pelakunya sama. Kalau pelakunya sama, berarti terpenuhi unsur sistematis dan meluas. Kalau terpenuhi unsur sistematis dan meluas, maka harus dipakai pasal pelanggaran HAM berat. Komnas HAM berwenang menyelidiki. Dan dalam pelanggaran HAM berat yang ditarget adalah komando, rantai komando, pertanggungjawaban siapa yang perintahkan, bukan sekedar pelaku lapangan. Beda ini. Jadi saya ingin menambahkan permasalahan baru, bukan hanya sekedar problematika penyelidikan polisi ya, yang bagi saya kenapa cepat tadi Bang Karni bilang. Sejak peristiwa ini kami dengar Bang Karni, di malam peristiwa, setengah 12 kami dapat peristiwa, di mas telepon jam 12 kurang, langsung gak lama saya telepon orang-orang Polda. Malam itu juga, jam setengah 1 orang Polda, orang Polres sudah di rumah sakit. Jam 1 pas mereka sudah di KTKP. Karena saya meyakini, kami meyakini serangan kepada Andri dilakukan oleh orang-orang terlatih, terorganisir, dan sangat memungkinkan bisa menghilangkan jejak, bisa merekayasa bukti. Kami meyakini itu, di kasus Sambo kita ingat diganti CCTV-nya gitu-gitu ya. Makanya jam 2, jam 3 TKP sudah diambil, bukti-bukti sudah dibersihkan, diambil, seldam semua diambil, CCTV semua ditelusuri, termasuk CCTV yang kami dapatkan. Jadi sejak jam 1, kami pun sudah dapat CCTV Bang. Kami juga punya tim investigasi, jam 1 kami langsung gerak, ambil semua CCTV, YLB semua amankan. Dan sejak pagi hari, ketika YLB lihat CCTV di YLBHI, wah jelas ini terkoordinir ini. Dan dalam temuan kami, bukan hanya 4 Bang. Di depan gedung YLBHI ada 6 orang lain. Jadi saya meyakini temuan yang Pak Iman tadi, yang bukan hanya 4 tapi lebih, saya mendorong untuk lebih mengungkapkan itu. Karena temuan di YLBHI sebenarnya kalau lebih dalam di CCTV-nya, ada 6 orang lagi yang berkoordinir di situ. Kode-kodenya jelas. Pas peristiwa penyerangan Andri itu, kita lihat, yang lewat itu bukan hanya 2 motor, tapi 3 motor. Jadi dugaan peristiwa di lapangan itu ada 6 orang, ditambah kalau ini adalah orkestrasi, ini adalah sistematis, pasti ada yang ngordinir dong. Pasti ada orang kerja di balik layar, di belakang meja. Ada komando yang perintahkan, gimana dan laksanakan dan eksekusi jangan, eksekusi. Di peristiwa penculikan aktivis zaman dulu, ketika Munir membongkar sampai levelnya jenderal. Itu terbukti, ya kan?